Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdayanti Oktavia dari Prodi PAIA semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekarang, Lamongan. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tugas belajar dan in-service training. Dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Nurdi, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Oke, langsung pada pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai tugas belajar, kemudian yang kedua mengenai in-service training. Kita bahas dulu untuk yang poin pertama, tugas belajar. Apa sih tugas belajar itu? Kalau menurut saya, tugas belajar terdiri dari dua kata. Yang pertama, tugas, kemudian yang kedua, belajar. Tugas adalah sebuah kewajiban. Kemudian belajar sendiri adalah usaha untuk menambah suatu pengetahuan. Di sini dapat disimpulkan bahwa tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil atau PNS serta guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kualifikasi guru formal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan motivasi para guru dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Jadi untuk tujuan tugas belajar ada 3. Lanjut pada sifat tugas belajar. Adapun sifat dari tugas belajar, yang pertama yaitu diberikan secara selektif. Yang kedua, bersifat mengikat. Dan yang ketiga, waktu penyelesaian studi terbatas. Diberikan secara selektif, artinya hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mengikuti program tugas belajar. Kemudian bersifat mengikat, artinya setelah selesai mengikuti pendidikan, peserta tugas belajar harus kembali melanjutkan tugas di instansi asalnya. Yang ketiga, waktu penyelesaian studi terbatas, yaitu maksimal 30 bulan atau 5 semester di dalam negeri atau maksimal 24 bulan 4 semester di luar negeri. Kemudian apakah peserta tugas belajar memiliki hak dan kewajibannya? Maka jawabannya adalah iya. Ada hak dan kewajiban peserta tugas belajar. Yang pertama yaitu hak. Banyak sekali hak peserta tugas belajar. Bisa dibaca sendiri, diantaranya uang pendaftaran, biaya untuk mengikuti tes, biaya registrasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua kewajibannya, kewajiban peserta tugas belajar. Ada 4 kewajiban. Yang pertama, belajar secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menyampaikan rencana dan hasil studi kepada kepala sekolahnya. Yang ketiga, menyampaikan laporan kemajuan secara periodik kepada kepala sekolahnya. Dan yang terakhir, melanjutkan tugas di instansi asal minimal selama 2N+1. Maksudnya, N adalah lama tugas belajar. Itu tadi hak dan kewajiban peserta tugas belajar. Setelah membahas mengenai hak dan kewajiban peserta tugas belajar, selanjutnya yaitu sanksi peserta tugas belajar. Ada 2 sanksi yang akan didapat oleh peserta tugas belajar jika mereka atau peserta tugas belajar tadi melanggar dari peraturan yang telah dibuat. Yang pertama, jika tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka peserta tugas belajar harus menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri atau biaya mandiri.
Kemudian yang kedua, apabila setelah menyelesaikan studi yang bersangkutan atau peserta tugas belajar tadi meninggalkan tugas pokok semula, maka yang bersangkutan harus mengembalikan biaya studi yang telah digunakan tadi selama mengikuti tugas belajar. Itu tadi mengenai pembahasan tentang tugas belajar. Lanjut di poin yang kedua mengenai in-service training. Pernahkah kalian mendengar kata in-service training? In-service training adalah suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada guru untuk mendapat pengembangan kinerja yang dilaksanakan melalui kegiatan kelompok kerja guru, biasanya disebut dengan singkatan KKG. Untuk tujuan program in-service training, yang pertama yaitu bagi siswa dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian bagi guru dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sesuai dengan standar nasional pendidikan melalui berbagai kegiatan forum. Yang ketiga bagi sekolah, memiliki guru-guru yang kompeten, produktif, kreatif, inovatif, dan profesional serta mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang keempat atau yang terakhir, bagi kabupaten atau kota, memiliki guru yang produktif, kreatif, inovatif, dan profesional serta mampu kompeten dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi tujuan program in-service training ada 4. Lanjut pada hak dan kewajiban setelah in-service training. Jadi seorang guru setelah mengikuti program in-service training, maka mereka memiliki hak dan kewajiban. Haknya yaitu mendapat gaji pokok, kemudian yang kedua mendapat tunjangan fungsional, dan yang terakhir mendapat tunjangan profesi. Untuk kewajibannya yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kemudian untuk yang terakhir mengenai sanksi guru yang tidak memenuhi kinerja profesional. Jadi seorang guru yang tidak memenuhi kinerja profesional maka akan memiliki sanksi atau mendapatkan sanksi. Untuk urutannya yang pertama yaitu teguran lisan. Kemudian yang kedua peringatan tertulis. Kemudian yang ketiga penghentian sementara, dan yang terakhir penghentian permanen tunjangan profesi pendidik. Itu tadi 4 urutan sanksi guru yang tidak memenuhi kinerja profesional. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan atau penjelasan mengenai tugas belajar dan in-service training yang saya paparkan dalam video kali ini. Apabila masih banyak sekali kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Kadang yang sempurna bukanlah yang terbaik, namun jika kita dapat menerima kekurangan menjadi kelebihan, itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.